Pemerintah kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Saya dapat memastikan bahwa untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya, insya Allah tidak ada kenaikan apa-apa. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM subsidi masih aman hingga Hari Raya Idul Fitri, meski harga minyak dunia masih berfluktuasi akibat ketegangan di Timur Tengah. Ya, Bahlil menjelaskan harga minyak mentah dunia sebelumnya sempat menembus di atas $100 Amerika Serikat per barrel, namun saat ini kembali turun di kisaran $90 hingga $100 Amerika per barrel. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Hari Raya Idul Fitri, meskipun terjadi kenaikan harga minyak mentah di pasaran dunia. Selain itu, pemerintah juga terus memitigasi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap anggaran negara dan salah satunya dengan mendorong pengembangan sumber energi alternatif selain energi fosil. Meskipun stok BBM nasional dalam kondisi cukup, Bahlil menghimbau kepada masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pemerintah kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Saya dapat memastikan bahwa untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya, insya Allah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga untuk minyak subsidi ya. Dampak dari harga minyak global. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga pasokan energi di tengah konflik geopolitik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, CEO Institute for Essential Service Reform. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Fabi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Fabi, tadi sudah disampaikan stok BBM nasional berada di kisaran sekitar 20 sampai dengan 25 hari. Dari sudut pandang IESR sendiri melihat bahwa durasi ini cukup ideal untuk merendam gangguan pasokan jika jalur logistik utama seperti di Selat Hormuz mengalami gangguan untuk jangka panjang ini, Pak Fabi. Ya. Dalam kondisi normal, cadangan operasi ya, kita bilang itu cadangan operasi 20-21 hari itu cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tapi dalam kondisi krisis, dalam kondisi di mana ada ketidakpastian seperti yang kita hadapi sekarang ya. Kita tidak tahu kapan perangnya berakhir, kapan Selat Hormuz itu akan dibuka, ya dan lain sebagainya, dan juga harus diingat ya, krisis ini menyebabkan negara-negara lain yang pasokan minyaknya bergantung dari Timur Tengah juga sedang berupaya untuk mengamankan pasokannya dengan membeli dari negara-negara lain, dan kita tahu negara produsen minyak itu juga sangat terbatas ya jumlahnya. Jadi dalam kondisi normal oke, tapi dalam kondisi yang hari ini krisis itu cadangan itu harus diwaspadai ya, karena semakin lama krisisnya atau semakin lama perang ini berlangsung ya, bisa jadi apa yang dicadangkan 21 hari itu mungkin tidak cukup. Dan kita juga harus lihat ya, kalau itu kan secara Indonesia ya, di cadangan di tempat-tempat lain seperti apa, karena ada faktor logistik ya juga harus dipertimbangkan ya, mengangkut minyak misalnya dari kilang ke pulau-pulau di Indonesia juga bisa makan waktu begitu. Jadi oke untuk saat ini, tetapi kalau untuk kondisi krisis sepertinya itu tidak cukup. Oke, Pak Fabi, dan sudah bergabung juga ini ada Ibu Dwi Anggia, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Dwi, apa kabar? Halo, selamat siang. Alhamdulillah, apa kabar, Mas? Baik, terima kasih juga atas waktu yang Selamat siang, disempatkan. Mas. Baik, Fabi.
Sudah disampaikan Pak Fabi ya terkait dengan kondisi bahwa dengan adanya perang berkepanjangan begitu di kawasan Timur Tengah ini menjadi concern dari pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan ketersediaan dari bahan bakar minyak di Indonesia, meskipun sudah disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa sekitar 20-25 hari kita masih cukup. Nah, lantas bagaimana update-nya Bu hingga saat ini untuk BBM, ada jenis Pertalite, kemudian solar, aftur di tengah potensi gangguan jalur logistik global tadi Bu. Silakan. Ya, mungkin saya perlu luruskan Ya. Mas Prasetyo ya, tadi cadangan tadi disebut 20 sampai 21 hari. Ya. Kita meluruskan terlebih dahulu barangkali Baik. biar publik juga tidak salah memahami. Oke. Cadangan yang disebutkan Pak Menteri kemarin itu adalah saat ini posisi stok kita itu di atas standar minimum nasional kita, di atas 21 hari. Oke. Ini artinya bukan setelah periode waktu tersebut terus cadangan kita habis, tidak Iya. seperti itu. Jadi 21 hari ini dia akan replenishing terus every day, baik itu dari produksi domestik kita dan juga dari impor. Tadi saya sedikit menangkap tadi ada kekhawatiran karena semua orang sekarang sedang berburu ya Mas Fabi ya, untuk cadangan crude masing-masing negara. Betul. Indonesia sendiri tidak tergantung terhadap satu region saja, tidak berdasarkan satu wilayah saja, tidak hanya di komoditas saja. Kita juga punya beberapa sumber dari negara lain. Kita juga mengambil dari negara-negara di Afrika, dari Nigeria, dari Angola, dan lain-lain. Kemudian kita juga punya long standing partnership dengan Amerika Latin dan juga ada Amerika. Artinya apa? Bahwa kekhawatiran mungkin kita tidak bisa menutup mata. Kondisi global memang lagi sulit saat ini. Ya. Harga minyak juga naik turun terus. Para produsen minyak juga banyak yang sudah menahan produknya ya. Oke. Pasti ini akan berdampak. Namun demikian kami pastikan sepanjang periode Ramadan hingga Lebaran nanti stok dijamin aman. Kita juga memiliki cadangan di tangki di TPBM dan juga distribusi dipastikan yang harus juga lancar. Betul sekali disampaikan Mas Fabi, kalau kita punya stok cukup, tapi kalau distribusinya tidak bagus, ya itu tetap juga akan jadi permasalahan nantinya. Nah itu dia strateginya dari Kementerian SDM untuk bisa menjaga tadi bagaimana ketahanan energi ini tetap sesuai dengan target-target idealnya seperti apa? Ya, yang pasti kita juga punya produksi minyak di domestik Mas Pras. Kita juga selain itu, selain impor dari beberapa negara yang punya alternative sources ya, tidak dari satu titik saja, itu juga menjadi bagian dari untuk penguatan ketahanan energi nasional kita. Nah terkait dengan distribusi menyambut Lebaran ini, kemarin kami juga sempat terus memonitor ya, karena hari ini juga ini kan posko Ramadan dan Idul Fitri juga sudah di launching ini untuk memantau bagaimana stok di seluruh wilayah di Indonesia dan juga bagaimana distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Kalau bicara energi, kita tidak hanya bicara BBM, kita juga bicara mengenai ketersediaan LPG, kita juga bicara mengenai keandalan listrik. Jadi kami menghimbau juga masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik, karena kondisi kita sekarang dalam kondisi memang kondisi berdampak secara global, tapi kondisi kita relatif aman. Namun kalau masyarakat bertindak misalnya melakukan panic buying, kemudian melakukan pembelian yang berlebihan dan juga penimbunan, pasti akan mengakibatkan kelangkaan. Karena itu pemerintah dalam hal ini juga kita tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh masyarakat di sini Mas, untuk bisa kerja sama menjaga kondusivitas di dalam negeri. Itu dia yang paling utama, menjaga kondusivitas di masyarakat begitu. Jadi tidak perlu lagi kita mungkin berburu BBM. Kondisinya aman tadi 21 hari, meskipun kalau kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Anggia bahwa 21 hari kalau memang sudah menipis nanti akan ada refueling lagi, ada penambahan lagi untuk mencapai posisi idealnya lagi begitu. Nah Pak Fabi, lantas kalau misalnya bicara mengenai kenaikan harga minyak mentah dunia ini nanti juga akan berdampak kan terhadap sektor logistik yang juga mengalami kenaikan harga. Anda melihat bagaimana? Apakah nanti akan berdampak lebih kepada mungkin ada multiplier efek juga yang perlu kita waspadai di sana? Ya, jadi kalau kita lihat kondisi hari ini tadi ya cadangan operasional 20-21 hari itu ideal kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu tidak sama ya. Ada negara, kalau kita lihat kalau di IEA negara-negara OECD itu membuat cadangan minimum 90 hari. Bahkan Jepang itu sampai 9 bulan cadangannya. Tapi saya kira ini yang bisa dilakukan kan, dan sementara
sebenarnya kalau kita lihat ya sudah ada peraturan presiden yang mengatur mengenai cadangan penyangga energi namanya ya. Ini yang sekarang sedang dikerjakan dengan membangun storage tadi yang rencananya akan dibangun di Sumatera ya. Nah, di dalam cadangan, kalau kita bilang kan cadangan yang ada sekarang itu baru cadangan BBM. Di dalam ketentuan Perpres 96 2024 cadangan penyangga energi itu ada ketentuan untuk minyak ya, bensin, kemudian minyak bumi juga, dan kemudian LPG. Jadi 3 jenis energi itu yang kemudian diatur. Jadi kalau saya ingin menyatakan bahwa yang cadangan ini baru cadangan minyak, tapi kita juga ya kilang-kilang kita siap lah untuk memproduksi itu. Nah, dampaknya kalau sekarang kan kita tahu bahwa kalau kapasitas kilang kita hari ini 1,1 juta barrel per hari, produksi minyak mentah kita itu adalah 600 ribu barrel per hari. Jadi kita sebenarnya harus membeli minyak mentah juga dari luar. Nah, jadi sebenarnya tekanan kita tuh ada 2 ya. Satu, kita beli minyak mentah, kita beli BBM. Ya, nah kalau kita lihat hari ini harga keduanya itu naik. Implikasinya apa? Implikasinya tentunya harga BBM kalau sesuai dengan harga pasar untuk produk-produk BBM yang tidak disubsidi pemerintah itu akan naik, dan itu sudah otomatis ya. Nah, tetapi untuk jenis BBM yang disubsidi pemerintah atau diatur harganya, kita bicara solar, kita bicara Pertalite, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggia, bahwa harganya kan tidak akan berubah ya, paling tidak sampai Lebaran ini. Saya kira itu cukup bisa menjamin masyarakat tenang lah. Tetapi kalau harganya tidak berubah, dengan harga nanti yang misalnya naik, akan ada dampak pada beban subsidi. Ya, jadi kalau misalnya tadi pengguna BBM-nya menggunakan BBM yang non subsidi, ya mereka akan mengalami kenaikan harga. Tapi ketika kemudian nanti harga BBM subsidinya misalnya disesuaikan, ya beban pengeluaran rumah tangga untuk energinya itu akan naik ya. Dan kita bicara energi yang disubsidi kan tidak saja BBM, tapi ada LPG, ada listrik, di mana kalau kita lihat dari hitungan saya, kenaikan dari harga minyak itu akan menyebabkan tekanan kepada ya kenaikan harga atau kenaikan bisa berdampak pada kenaikan subsidi untuk 3 jenis energi tadi. Nah, ini yang kemudian harus diterjemahkan ke dalam ya dampak ekonominya gitu ya. Jadi ya Pak Fabi, nanti kita akan cermati seperti apa strategi yang sudah disiapkan juga oleh pemerintah khususnya dari Kementerian SD di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar Bu Dwi dan juga Pak Fabi, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah volume impor migas Indonesia periode Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Ini dia, kita lihat fluktuasinya sekitar dari Juli 4,3 juta ton, kemudian masih berkisaran sampai dengan September juga masih di 4 juta ton, kemudian naik di bulan Oktober 5,01 juta ton, sedikit turun di November 2025, kemudian Desember meningkat menjadi 5,96 juta ton, dan Januari 2026 meningkat kembali menjadi 6,03 juta ton untuk volume importasi migas kita. Dan selanjutnya kita akan cermati data terkait dengan negara asal impor minyak mentah Indonesia. Terbesar dari tahun 2025 mana saja? Ternyata berasal dari Nigeria 4,63 juta ton, kemudian Angola 3,74 juta ton, Arab Saudi 3,19 juta ton, Brazil dan juga Australia. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan, dan kita akan membahas kembali bersama dengan Ibu Dwi Anggia dan juga Bapak Fabi Tumiwa. Ya, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, Bu Dwi, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fabi, kemudian Pak Menteri Bahlil, bahwa akan menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga Lebaran 2026. Lantas strateginya bagaimana? Kalau tadi juga sudah disampaikan Pak Fabi, mengingat perang ini belum bisa ditebak begitu akan berakhir sampai kapan begitu. Ibu Dwi, silakan. Ya, kalau boleh saya merespon tadi sebelum jeda tadi, benar yang disampaikan Mas Fabi, kita bicara kalau jenis cadangan BBM di nasional ini kita bicara 3 poin ini Mas Pras. Cadangan penyangga energi seperti yang
diatur dalam Perpres nomor 96 tahun 2024 itu yaitu yang cadangan yang dikelola pemerintah dengan anggaran dari APBN untuk ketahanan nasional. Kita juga punya cadangan operasional. Oke. Itu dia cadangan yang disiapkan oleh badan usaha ya dalam hal ini untuk operasional sehari-hari. Sifatnya sirkuler, masuk terus menerus, keluar masuk terus. Dan yang kita akan untuk jangka panjangnya yang kita perlukan yaitu cadangan strategis. Ini kondisinya ketika terjadi kondisi krisis energi. Inilah maka kemarin Presiden Prabowo langsung memerintahkan Pak Menteri SDM untuk kita segera membangun storage penyimpanan ya, Oke. tempat penyimpanan untuk cadangan minyak kita. Memang ini solusi jangka panjang karena membangun storage itu tidak mudah, butuh waktu yang cukup panjang. Kita aja membangun kilang aja butuh waktu yang panjang ya. Contoh yang di RDMP cukup lama prosesnya. Tapi kondisi global saat ini yang pasti menjadi titik balik dan juga pengingat bagi kita bahwa kita harus sudah berpikiran ke sana. Nah, berkaitan dengan harga, tadi disampaikan harga minyak naik turun. Tadi betul untuk harga BBM subsidi pemerintah menjamin anggaran kita masih bisa menahan lah ya ketika terjadi kenaikan 10 sampai 20 dari asumsi makro APBN. Saat ini di 70 US dolar per barel untuk asumsi APBN kita, dan harga kalau kita lihat sekarang sudah di bawah 100 ya. Kemarin sempat naik tinggi, kemarin turun di 80-an, hari ini naik lagi di 90-an. Memang masih fluktuatif terus. Namun pasti ini akan menjadi memberikan tekanan terhadap kinerja fiskal kita. Itu satu hal. Namun demikian pemerintah sudah komitmen, pemerintah hadir untuk memberikan proteksi bagi masyarakat, untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk harga BBM subsidi. Sementara harga BBM non subsidi mau tidak mau itu pasti mengikuti dinamika harga minyak dunia. Namun tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita untuk kenaikannya. Baik, tadi sempat Anda menyebutkan ya Bu Dwi, kalau kita lihat bagaimana mengevaluasi harga, kemudian kondisi saat ini masyarakat tidak ada penimbunan, lantas bagaimana koordinasi mungkin dengan BPH Migas, dengan petugas keamanan sendiri begitu untuk bisa menjamin tidak ada oknum-oknum lah kalau bisa dikatakan begitu yang melakukan penimbunan BBM nih Bu Dwi. Ya, kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, terutama di periode Ramadan dan Lebaran Idul Fitri ini, dengan adanya posko pemantauan BBM, sektor SDM, ada BPH Migas di situ, ada Ditjen Gakum di situ, kemudian ada badan usaha terkait, Pertamina, PLN, dan lain-lain. Yang pasti kita tidak hanya sekedar memantau stok, sekali lagi Mas Pras, kita juga memastikan distribusi berjalan dengan lancar. Kita tahu untuk di wilayah Indonesia, ini kan wilayah kepulauan ya, distribusi itu menjadi challenge tersendiri, tapi yakinlah dalam hal ini badan usaha terkait Pertamina untuk kapal itu kita punya kapal yang berkeliling terus di 6 region di Sumbagut, kemudian Sumbaksel di Jawa bagian barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian di Jatim, Balinus, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruhnya di Papua juga. Jadi jangan khawatir. Yang penting ini sih Mas, kita mengajak masyarakat, balik lagi kuncinya ada di masyarakat. Ketika masyarakatnya juga suportif, tenang, tidak melakukan pembelian berlebihan, tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan panic buying, insya Allah kondisi kita akan bisa terjaga walaupun kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Oke, itu dia ya, perlu dijaga memang lagi-lagi masyarakat kita untuk tetap tenang saja begitu, karena sudah ada jaminan dari pemerintah harganya tidak naik. Iya, ini juga tugas teman-teman media nih Mas Pras. Media juga harus bisa memberikan informasi yang utuh kepada publik, jangan hanya mengutip sepenggal-sepenggal sehingga konteksnya tidak utuh. Dan PR-nya sekarang kan tidak hanya media mainstream ya, media sosial juga banyak sekali informasi berseliweran yang kita juga tidak bisa jamin kebenaran informasinya. Baik Dwi, nah ini dia menarik Bu Dwi, kalau misalnya kita ke Pak Fabi kembali, lantas bagaimana memang ada permasalahan di Selat Hormuz, kemudian ada banyak yang tidak bisa keluar begitu untuk bisa melakukan pengiriman. Kita juga ada perjanjian resiprokal lah ya, kita tahu sudah ditandatangani oleh pemerintah Amerika Serikat dan kita akan juga mengimportasi dari sana. Anda melihat ini menjadi suatu solusi atau ada perbedaan jarak waktu yang perlu kita dalami juga nih Pak Fabi? Ya, saya kira dalam jangka pendek, dalam rangka menjamin pasokan BBM dan energi kita ya, khususnya BBM dan LPG, substitusi dari impor minyak mentah kita yang dari
Timur Tengah itu dari Arab Saudi, dari Uni Emirat Arab itu harus dicari kan. Opsinya memang kalau dengan sekarang ada perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, maka tentunya bisa saja dibeli dari sana. Ya, khususnya kalau saya lihat yang mungkin harus dibeli itu dari sana adalah LPG, di mana kalau LPG kita kan saat ini 50-50 ya, 50 kita impor dari Amerika, 50% kita impor dari Timur Tengah gitu. Jadi dengan mengalihkan yang dari Timur Tengah mungkin ke US dan juga ke negara-negara lain yang memproduksi LPG itu bisa dilakukan. Nah, tapi kita juga tahu kalau kita mengimpor lebih banyak dari Amerika Serikat atau dari Amerika Latin ya, misalnya bisa dari Brazil untuk untuk minyak mentah dan lain-lain. Ada perbedaan jarak tempuh ya, jarak tempuh dari yang melewati Samudra Atlantik dengan yang dari Middle East ya, itu bisa 2-3 kali lebih lama. Ya, dan juga harganya pasti lebih mahal karena biaya transportasinya lebih tinggi, 2-3 kali lipat lebih tinggi. Nah, ini memang yang harus ditanggung oleh pemerintah ya, dengan harga yang lebih tinggi tadi. Tentunya bukan hanya harga minyaknya tapi harga logistiknya juga lebih logistiknya, mahal. betul. Ya, kalau ini yang jadi memang kita harus cari alternatifnya untuk mengamankan pasokan energi di masyarakat ya. Nah, dan ada konsekuensi tadi, harga ya, biaya sebenarnya yang jauh lebih mahal. Yang ini tentunya kita akan lihat untuk produk-produk yang tidak disubsidi, LPG 12 kilo, kemudian bahan bakar minyak yang tidak disubsidi, harganya mungkin akan naik. Nah, saya kira ini menjadi yang tadi belum harus kita lihat, ketika produk-produk yang harganya tidak disubsidi tadi naik, bisa jadi mereka yang tadi menggunakan produk yang non subsidi itu bisa beralih ke produk yang disubsidi. Jadi memang harus ada pengendalian juga ya. Kalau hari ini kan 86% LPG yang beredar itu adalah LPG yang disubsidi yang 3 kilo ya. Sisanya itu yang non subsidi. Nah, bisa jadi kalau harganya naiknya terlalu tinggi, mereka juga beli nih, konsumen-konsumen beli yang produk yang disubsidi. Jadi ada tekanan lagi, yang tadinya anggaran subsidi untuk sekian juta misalnya ya, itu kemudian bisa naik. Sama saya lihat juga dengan harga produk BBM yang dijual di SPBU. Nah, ini yang menurut saya membutuhkan kehati-hatian juga agar volume hariannya itu tidak meningkat. Karena tadi kita punya kendala, kalau kita impor dari tempat lain itu waktu tempuhnya akan lebih lama, sehingga akan mempengaruhi buffer stok kita gitu. Itu dia ya, beberapa poin yang perlu dicermati dengan kondisi global, tapi pada saat kita melakukan importasi dari negara lain, begitu selain Timur Tengah, ada beberapa tantangan juga yang perlu dicermati. Yang penting adalah menjaga buffer stok kita tetap ideal begitu, dengan waktu yang memang membuat masyarakat juga tenang dan nyaman. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang harga tidak naik, dan semoga perang juga tidak berkepanjangan dan harga minyak mentah dunia juga tidak terus memanas begitu ya. Baik, Ibu Dwi, kemudian Pak Fabi, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Ibu Dwi dan juga Pak Fabi. Terima kasih Pak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pras. Terima kasih Mas Fabi. Terima kasih. Halo Bahagia, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.